Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya. Ya, jadi kita dari Society FTUI, kita hari ini mau ngebahas tentang leadership and communication skill. Gimana yang lain? Nah, sebelum kita mulai mungkin perkenalan dulu kali ya. Oh Dari ya, gua dulu kali ya. Oke. Nama gua Muhammad Furkan Maruf Batiar, biasa dipanggil Aan. Eh, Eh, gua Darel Rabilan Deva, biasa dipanggil Darel. Saya Cesa Fandi, biasa panggil Cesa. oke, kita dari DOCC3 ya nih ya, dari kelompok satu. Oke, kita mau bahas leadership ya. Di untuk memenuhi salah satu syarat tugas ya. Tugas ya, tugas Tugas. kita Iya, di di materi di modul professional skill. professional skill. Oke. Oke, Daryl, ngapain aja nih selama pandemi nih di rumah? Terus selama pandemi sebenarnya nggak ngapain sih? Kayak semua kalang. Terus juga kan gue ada jadi panitia acara juga jadi kehalang juga gara-gara ada pandemi. Kepospon Ini ya ketua. semuanya jadi ya. Iya, ini ketuanya Cesa nih. Oh, Cesa. Cesa, gimana Ces? Selama pandemi ngapain aja di Alhamdulillah. rumah? Main game mau ya? Kagak lah, gila. Sibuk gue juga. Lagi Oke. itu tuh, yang tadi dari bilang kan, suruh, bukan suruh, ngimpin buat buat panitia seminar itu, terus masih ada banyak hal yang masih harus pertimbangin lagi. Dan Hmm. nanti bakal Promosiin uh, dong. Seminarnya tentang apa? sebenarnya tuh tentang startup. Uh, Kalau misalnya garis besar itu kita ngebahas 3 bahasanya itu materi, itu di desainnya, backend sama frontend, atau kalau misalnya ini uh, ya itu bisa dibilang pilarnya kan, Ya pokoknya seminar untuk startup pokoknya lah. Jadi tentang startup ya. karena Iya, ada beberapa halangan ini gara-gara COVID-19 juga, jadi jadi ke ya postpone. kita postpone. Terus gue juga lagi nyiapin buat nanti kelanjutannya itu gimana. Mungkin kita Tapi jelasin apa? gimana? Mungkin kita jelasin dulu kali ya kenapa kita bahas leadership sama communication skill. Iya. Makanya kan tadi ini ulang nih. Ulang gimana? Nggak usah aja ya. Yeah. Cut. Jadi gini, kenapa kita bahas leadership and communication skill? Kenapa itu satu juga? Karena gue rasa jiwa kepemimpinan sama communication skill itu satu hal yang nggak terpisahkan sih gue rasa. Karena kayak to be a good leader, you need a good communication skill, right? Jadi ya Iya. itu based on my POV. Kalau menurut pada gimana? Iya betul. Menurut gua kemampuan berkomunikasi dalam kepemimpinan itu sangat penting karena eh cuma salah satunya itu cuma komunikasi biar ada apa satu goal gitu loh. Ya untuk Salah menemukan goal yang iya jelas cara di, menemukan goal yang jelas tuh salah satunya caranya cuma dengan komunikasi komunikasi yang baik. dengan Dan juga leadership yang baik juga. iya, jadi leadership dan communication skill ini dua syarat basic yang harus kita kuasain untuk jadi a good leader. Cuman yang paling bisa dikuasai juga sebenarnya kan. Ya menurut gue juga kan, kalau kita jadi leader gitu kan, leader itu kan berarti kita harus ngarahin orang Iya. buat satu visi dan misi yang sama. Dan ya dari pengalaman gue, komunikasi itu benar-benar hal yang paling penting. Paling penting Iya, ya. karena kan basic on your experience juga kan jadi ketua. Itu benar-benar pengalaman pertama kan jadi ketua. Kalau misalnya lu bayangin seberapa gede rush-nya itu buat gue. Dan salah satu problem gue itu kan salah satunya di communication skill. Nah, ya kalau misalnya gimana ya, sebenarnya sih salah satu motivasi yang harus lu punya itu ya percaya diri. Iya betul, ini satunya. Jujur, lu pertama kali berdiri di depan banyak orang, terus ngadepin mereka, ya. Iya, gue liat lu, Ces. I know that feel. Apalagi maksudnya kita belum terlalu kenal terlalu deket gitu kan. Kalau misalnya, jadi lu masih kayak ada perasaan-perasaan simpang siur gitu. Tapi kalau misalnya lu udah jalanin, pokoknya pede aja.
lu apa namanya ya there is first time of for everything kan. Dan itu first time gue, dan alhamdulillah Itu kayak lancar. Daryl Ya, ya. walaupun gemeteran kan waktu itu kan. Gue lihat. Oh, gila, itu ya awalnya harus gemeteran dulu. Jadi kalau misalnya lu pengen nge-leading itu, saran gue itu ya lu, maksudnya ya gue bilang percaya diri aja kan Iya, udah segampang itu kan. Iya. Saran Udah. gue itu lu ya jalanin itu dulu aja, lu nggak perlu takut. Iya itu Toh, benar. Kepemimpinan sama percaya diri itu satu hal yang nggak bisa dipisahkan juga, sama pentingnya sama kayak komunikasi. Iya. Oke, kita jelasin juga kali ya leadership itu menurut kita sendiri apa menurut Dapat kita. masing-masing kali ya. Iya. Iya. Lu dulu Dan. Kalau gue Lu ya, kan dari A tuh. oke. Oke. Kalau menurut gue leadership itu sebuah seni untuk mengatur sekumpulan orang untuk mencapai goal ini, sebuah Tujuan goal sama. gitu. Goal yang dituju. Goal yang dituju. Kalau menurut gue kayak gitu. Coba Ces, nama lo kan dari Kalau C tuh. lo apa, Ces? Ya sebenarnya sih gak, pandangan gue juga nggak beda jauh sama lu kan. Kita mimpin sekumpulan orang, bahkan kadang orang yang kita nggak kenal terlalu dekat kan. Jadi kayak pengarahannya itu bakal lebih susah lagi. Tapi ya kita punya tujuan yang sama. Jadi kalau misalnya lu pengen ngarahin mereka, lu cuman perlu kayak apa ya bahasanya, targeting tujuan itu, terus lu lakuin, lu sebagai leader itu lu lakuin sifat leadership gitu buat ngarahin mereka. Ya salah satunya dengan contohnya kan lewat komunikasi. Sekarang kalau misalnya gini, lu nggak kenal orang ya, tapi lu bisa ngarahin mereka. Sekeren apa lu gitu kan, mantep kan kalau misalnya feelingnya itu kalau misalnya lu bisa gitu. Tapi ya lu juga perlu ada sifat kooperatif juga kan. Lu nggak bisa jadi autokrasi. Maksudnya ada sih style leadership autokrasi gitu kan, di mana lu itu kasar itu nyuruh-nyuruh orang, tapi kadang lu itu harus tahu dalam personalnya itu masing-masing orang itu, dan situ lu baru bisa mimpin dengan ringan gitu kan kasarnya. Kalau menurut gue pribadi sih, gue kan pernah baca dari di Harvard Business Review website ya. Judul buku itu Understanding Business, dan di situ tuh dibilang leadership itu bukanlah orang atau posisi, tapi itu hubungan moral yang kompleks antara orang yang berdasarkan dari kepercayaan, komitmen, dan emosi, dan bertujuan satu tujuan demi kebaikan. Itu menurut gue sih. Pokoknya kita bertiga intinya sama ya tentang leadership itu apa sama. Yang penting untuk mencapai suatu tujuan tertentu gitu ya. Ya, menghubungkan banyak orang sekaligus untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lu nggak perlu jadi pemimpin, maksudnya lu tuh nggak perlu di kedudukan pemimpin buat mimpin orang, tapi lu itu ada sifat komunikasi yang bisa lu untuk ngarahin orang, itu tuh udah cukup buat leadership. Karena nggak semua pemimpin gue rasa punya jiwa leadership, tapi orang yang punya jiwa leadership bisa jadi pemimpin. Ya lu juga sebenarnya semua pemimpin buat diri lu sendiri. Kan lu lagi jadi ketua acara nih, ketua pelaksana acara, dan kayak yang kita tahu kan sekarang lagi ada COVID-19, dan acara lu nggak mau dipospon kan, karena nggak boleh ngumpulin massa di satu tempat. Terus ya sebagai ketua pelaksana acara lu nanggupinnya gimana tuh? Itu kan menantang jiwa leadership juga tuh, jiwa leadership lu. Ya sebenarnya kan salah satu tugas leadership itu juga kan harus bisa bereaksi setiap kali ada unpredictable things. Ya, hal tertentu juga kan. Nah, salah satu kalau misalnya gue sih sama panitia inti yang lain udah ngomongin beberapa hal gitu kan, udah nyiapin beberapa opsi juga, tapi ya masih butuh approval lagi kan. Nanti gue nggak mau taruh terlalu banyak spoiler gitu kan. Pokoknya tunggu dulu aja. Buat acara itu memang kita planning kan udah lama juga kan. Itu udah dari tahun lalu loh kita mulai planning. Dan benar-benar kayak
hal nggak terduga tiba-tiba Nggak datang. terduga ya, tiba-tiba ada suatu pandemi aja. Iya, lu nggak Terus- bisa expect kan kalau misalnya, wah, yang udah lu planning sebanyak ini, malah jatuhnya tuh kayak kena roadblock gitu. Kan? Terus sebagai Ini pengalaman pertama gue lagi kan gitu. Oke, terus sebagai ketua acaranya lu nanggepinnya gimana? Ya kalau misalnya itu, lu harus siapin opsi B kan, plan B, Iya. plan B. Ya. Mungkin salahnya gue pas di awal-awal itu kan karena memang gak terlalu expect terlalu banyak, karena memang pengalaman pertama juga kan. Plan B ini tuh gak terlalu matang. Tapi untungnya sih, nih enak itu kan karena lu apa ya bahasanya, kayak terikatan sama orang-orang lain gitu kan. Lu bisa punya kayak semacam Oke. Menerima opsi dari orang lain ya. Iya. Kalau ini kan kayak gue pengalaman sedikit kan, tapi kan ada pengalaman yang lebih banyak gitu kan. Gue bisa komunikasi sama mereka, kayak pastiin gimana, mungkin mereka bisa bantu gue ngarahin. Karena memang ya mau gimana lagi. Nah, jadi ada hikmahnya juga ya di Ada balik hikmahnya juga. di balik Kadang, postponnya ya, ini ada lu- hikmahnya. Kalau Yang misalnya penting kalau misalnya buat gue sih ya pengalaman lah. Ini ya, pengalaman pertama gue, terus benar-benar kayak langsung jebak. Ya opsinya juga udah yang penting lu belajar kan, yang penting lu ya belajar. yang penting pengalaman. Gue harap juga sih dari panitia yang lain juga, walaupun ada pandemi ini, acara juga agak sedikit terganggu. Kalian kalau bisa sih ambil nerima pengalaman ini, jadi nggak terlalu ke struck kayak wah kok jadinya gini, kok jadinya gitu. Karena hal-hal yang nggak terduga itu kan yang ngebuat lu ngebuat jiwa leadership lu tertantang kan. Iya. Bagaimana cara lu merespon terhadap kejadian itu, terus apa pilihan yang lu ambil. Kalau kita ngomong leadership pasti ada macam-macamnya kan, karena kan tiap pemimpin sendiri punya cara mereka masing-masing buat memimpin hal yang mereka ingin lakukan kan. Dan ya gue nemuin beberapa macam-macam gaya leadership nih. Yang pertama ada gaya kepemimpinan otokrat. Nah, biasanya ciri-ciri gaya kepemimpinan otokrat ini melaksanakan tugas adalah di atas segalanya. Jadi tugas itu above anything. Pokoknya tujuan lo itu paling penting dalam organisasi. Terus biasanya kalau misalnya dari otokrasi itu apa ya? Mungkin kalau misalnya kita lihat dari kita sebagai yang dipimpin sama si pemimpin otokrasi ini, kadang lihat kayak ginilah gitulah. Ini orang jiwa nyuruh-nyuruh ya. Ya jiwa kan kasarnya jiwa. Tapi kadang itu juga benar-benar emang yang diperlukan. Hal yang dibutuhkan. Sekarang kalau misalnya lu itu nggak punya yang disegani, nggak punya orang yang karisma atau kelompok gitu. Ya karisma. Iya. Lu malah akan diremehin. Harus ada satu orang yang disegani biar orang tuh bisa ngikut gitu lah ya. Nah, terus kalau otokrasi ini kadang ya memang bisa bilang sih nggak selalu bagus, karena memang tergantung orangnya juga, di mana ada otokrasi yang dia itu benar-benar harus prioritasin hal yang benar-benar penting, ada otokrasi yang dia memang pengen cuma nyuruh aja. Ya, jadi menurut gue juga sih dalam suatu organisasi juga kadang gaya kepemimpinan seorang pemimpin tuh harus dilihat dari individu orang-orang yang ada di dalam suatu kelompoknya. Jadi karena kan itu menurut gue berpengaruh sih. Jadi misalnya suatu kelompoknya ini individu-individunya ya yang susah gimana dalam kutip susah diatur. Diatur gitu lah ya kalau bahasa. Otokrat dibutuhin. Ya, otokrat dibutuhin menurut gue gitu. Jadi suatu kepemimpinan gaya leadership tuh harus dilihat dari dalam individu suatu kelompoknya lingkungannya juga. Dan salah satu poin dari gaya kepemimpinan otokrat ini sendiri adalah kurang mementingkan hubungan atau pergaulan dengan bawahan. Jadi ya balik lagi tadi, tugas beyond everything. Jadi ini pimpinan ya ngomonginnya. Iya, pimpinan katanya. Terus yang kedua ada gaya kepemimpinan misionaris. Nah, ini cukup unik nih karena gaya kepemimpinan misionaris ini dia melaksanakan tugas dengan santai.
Dan dia itu juga care sama bawahannya dia selalu berusaha membahagiakan bawahan dan ngejalin hubungan yang akrab dengan orang lain. Ini kadang Jadi kalau misalnya visionary itu menurut gue ya, dia biasanya orang yang tipenya itu pencetus ide kan. Jadi mereka memang tugas mereka buat berkomunikasi sama yang bawahannya ini, karena memang mereka namanya pengen mencari ide kan, mereka nggak bisa buat butuh sendiri lingkungan yang fun juga kan kalau nyari ide. Mereka pasti perlu advice juga kan, walaupun itu tuh bukan dari yang ya maksudnya kalau misalnya kita pakai teori hierarki gitu kan, bukan dari yang setara sama dia gitu kan. Tapi kalau misalnya ya namanya leadership itu kan lu nggak perlu lihat dari hierarki. Leadership itu kan lu itu perlu punya jiwanya itu kan. Nah, visionary ini biasanya si pencetus ide ini. Nah, ini nih tipe-tipe yang bisa dibilang penting gitu. Jadi kalau misalnya lu nge-stuck di suatu problem gitu kan, biasanya tipe-tipe yang kayak gini nih bisa cari cara lain dengan hal yang kreatif gitu. Mungkin pemimpin yang ada dalam gaya ini kayak di startup ya. Jadi kayak ini penting banget di startup-nya. Iya, ngebentuk lingkungan yang fun. Contohnya kita bisa lihat kan startup besar kayak Google segala macam. Dia ngebuat kantor yang benar-benar ngebanjain karyawannya, jadi that you're at home gitu loh. Iya, jadi ngerasa jadi kayak di rumah gitu kan. Jadi kayak bukan contoh misionaris. Nah, jadi gitu-gitu juga kan mereka gini. Startup gitu. Jadi kan ngebuat lingkungannya itu lingkungan fun, jadi mencetus ide-idenya juga, ide-ide yang ya baik gitu kan, yang dibutuhin. Apalagi di zaman milenial sekarang kan orang butuhnya ya yang terbaru segala macam kan. Iya, harus terus ide-ide yang terbaru. Sebenarnya kesimpulannya gaya kepemimpinan itu gak ada yang salah, tergantung kondisi dan situasinya. Iya. Terus mungkin ada tips and triknya juga kali ya? Tipsnya juga kali ya untuk ningkatin tips-tipsnya. Untuk ningkatin skill-skillnya. Kalau dari untuk leadership and communication skill ini yang penting itu adalah pengalaman sih gue rasa. Iya. Karena the more experience juga, the more lesson that you got gitu loh. Iya. Terus ya guru terbaik adalah pengalaman lah ya. Iya betul. Dan gue rasa ikut organisasi juga lumayan penting, karena organisasi itu menyediakan segalanya untuk nge-improve skill itu kan. Dan jangan lupa juga untuk terbuka gitu sama pendapat orang-orang, karena ya pendapat orang-orang itu membuat lu lebih baik juga. Bisa jadi dari keluarga lu mungkin, atau tetangga lu, dari mana-mana, dan lu belajar dari orang yang lu kagumin dan ambil inspirasi dari mereka, kayak dari keluarga, dari politisi mungkin, karena orang yang lebih berpengalaman pasti punya saran yang bangun kan buat lu sendiri. Dan jangan lupa untuk ngajarin orang juga, karena dengan lu ngajarin orang, the more you share, dengan lu ngajar orang, lu dapat ilmu juga. Nih buat lu pada yang pengen ningkatin communication skill lu, ada beberapa yang bisa lakuin. Yang pertama, lu harus jadi pendengar yang baik. Iya. Karena dengan menjadi yang pendengar baik, dengan memberikan perhatian dan respect ke orang lain, mereka tuh akan ada ini timbal baliknya gitu. Kayak jadi kalau misalnya lu itu dengerin orang kan, si orang ini punya feeling kayak wah, jadi orang ini respect juga, jadi jadi saling respect. Gimana kalau misalnya lu nge-respect orang itu juga bakal nge-respect lu gitu kan. Terus yang kedua mungkin ini, lu mengetahui siapa penonton lu, know your audience. Kenapa? Karena kan tiap orang beda-beda kan. Jadi ya let's say you wanna make a jokes about something gitu loh, lu nggak bisa pakai jokesnya sama di tempat yang beda, karena tiap orang tuh datang, tiap orang tuh berbeda. Everyone comes with their own set bias. Kalau misalnya mungkin gue juga pengen ngasih tips nih sama juga kan. Kalau saran gue sih, ya namanya experience itu kan lu nggak bisa didapetin secara nggak terduga gitu kan. Namanya experience itu harus terus latihan. Jadi
saran gue itu ya apa namanya, kalau misalnya lu pengen belajar jadi leadership, saat ada kesempatan buat lu apa namanya dapat kesempatan itu tuh lu ambil. Atau kalau misalkan lu nggak Iya, punya betul. kesempatan itu, lu nggak punya kesempatan itu, at least di lingkungan lu, misal kayak kerja kelompok, ya lu nggak perlu kayak misalnya bilang gua ketuanya atau semacamnya. Mungkin kalau kayak misalnya kayak gitu kan ada apa ya, rasa-rasa kayak nervous juga kan. Tapi kalau misalnya lu bisa ngarahin mereka, itu tuh udah cukup buat ngelatih skill leadership lu. Nanti lu makin lama baru tuh perlahan aja bisa. Tapi kalau misalnya mau cepet ya silahkan. Itu apa namanya, Sekemampuan lu aja lah. keberanian. Pokoknya leadership itu kan perlu tanggung jawab, perlu komunikasi. Nah ini kalau misalnya apa namanya, terus perlu kayak semacam kepercayaan diri. Nah kalau misalnya 3 ini nih udah jadi pilar tuh nih, ini buat kedepannya itu udah benar-benar gampang banget. Ya pokoknya semua itu harus dimulai dari baby step lah ya, start small. Ya. Karena there's nothing worth to wait kalau untuk jadi a better person. Kalau itu untuk membuat lo jadi lebih baik, kenapa perlu tunggu-tunggu ya kan? Pokoknya Terus intinya kayak, lo harus berani ngambil langkah pertama untuk nentuin. Ya. Dan jangan nunggu. Keluar dari comfortable zone lo. Iya. Terus kayak apa namanya? Kadang juga kan namanya pengalaman kan ada yang benar-benar langsung pengalaman keras gitu kan. Ini kayak gue kan langsung tiba-tiba baru pertama kali aja langsung kena pandemi ini kan. Gue harus udah nyiapin plan B. Dan ya lu juga harus cepat bereaksi kalau misalkan ada problem. Ya mungkin problem jangan pun problem besar gitu kan. Mungkin problem kecil, misalnya kayak di dalam internal lu gitu kan ada cekcok atau semacamnya gitu kan. Itu lu harus benar-benar bisa tahu kayak problemnya di mana, dan kalau bisa ngarahin dan cari solusi dari problem, solusi dari problem itu. Nah itu pentingnya leadership ya dalam suatu contoh masalah kecil gitu kan ya. Sangat dibutuhin sosok leadership itu. Pokoknya itu lu tuh bisa apa namanya jadi leader yang baik itu tuh kalau misalkan orang-orang yang lu handle ini bisa apa punya apa ya bahasa relationship yang lumayan yang dekat sama lu. Maksudnya jadi lu nggak benar-benar buta gitu loh sama apa yang lu pegang gitu kan. Misal kayak apa namanya daun tuar lah kayak tadi Lady Diana gitu kan. Makanya kan ada yang bilang being a good follower is an initial step on the path towards becoming a great leader kan. Karena ya untuk menjadi pemimpin yang baik lo harus belajar dulu cara jadi pengikut yang baik itu kayak gimana untuk mengerti. Lo harus nge-respect pemimpin lo respect lo, nanti semua jadi balik. Cuma sih ini ya ini back to basic lah sebenarnya, respect each other. Oke, mungkin patching point-nya kali ya. Kalau menurut gue sih di apa yang kita bahas selama ini yang penting kalau menjadi leadership yang penting pertama yang penting communication skill-nya kan. Itu. Terus apalagi yang bisa diambil? Ini apa namanya? Based on experience ya. Ya, based on experience. Terus tadi 3 hal yang gue bilang itu percaya diri, tanggung jawab, sama ya apa tadi satu lagi komunikasi. Jadi 3 hal ini yang ngebentuk lu jadi seorang pemimpin yang baik ya. Kalau gue sendiri sih sebenarnya poin yang bisa gue ambil dari tadi itu ke jiwa kepemimpinan dan skill komunikasi skill itu menjadi lebih baik dan berkembang barengan sama pengalaman. Jadi gue rasa pengalaman tuh ya kunci yang penting. It takes a big role in your life buat to be a better person, gue rasa. Dan kalau lu pengen nge-start ya lu harus berani. Yang penting ada langkah pertama ya. Ya, yang penting ada first step. Baby step. Oke, closing kali ya? Mungkin itu aja kali ya dari kita ya. Ya. Dari podcast Soto ini. Oke. Jadi ya mungkin ada there's a word that bites you, so I beseech your forgiveness. Karena kita lebihnya ya mohon maaf karena memang kita juga ngobrol panjang juga kan. Oke, itu dari kita.
Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers. Bye. Cheerio. Matiin, Cok.